Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini akan saya bingkai menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah siapakah kita dulu atau dahulu, dan yang kedua siapa kita sekarang, dan yang ketiga siapa kita nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pertama siapa kita dahulu. Tentu sesuai dengan bacaan kita dahulu adalah pendosa dan upah kita adalah kematian. Lalu yang kedua, siapakah kita dahulu? Kita mengikuti jalan dunia karena kita menaati penguasa kerajaan angkasa, dan kita boleh dikatakan termasuk orang-orang durhaka. Siapakah kita dulu? Kita adalah orang yang mengandalkan nafsu daging dan keinginan kita. Dan siapa kita dahulu adalah kita orang yang layak dimusnahkan. Sama seperti apa yang telah kita baca pada epistel kita di Bilangan 21, bahwa kita adalah orang yang layak untuk dipagut oleh ular tedung itu dan mati. Itulah kita dahulu. Lalu sekarang siapakah kita? Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang dirahmati Tuhan karena kekayaan anugerah Tuhan itu. Lalu siapakah kita sekarang? Kita bangkit bersama Kristus. Siapakah kita sekarang? Kita hidup bersama Kristus. Lalu siapakah kita sekarang? Kita diberi jaminan bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu adalah jaminan dan bukan hanya iming-iming. Kalau iming-iming berarti belum pasti. Tapi ini adalah sebuah kepastian dan sebuah jaminan. Itulah kita sekarang. Dan kita sekarang adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui anugerahnya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita adalah orang yang diselamatkan, tentu kita adalah orang yang beriman. Iman adalah kunci keselamatan. Iman memampukan kita untuk berbuat baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena kita punya iman, maka harus ada respons kita atas iman itu sendiri. Artinya harus ada partisipasi dan kontribusi. Sebagai orang beriman, apa partisipasiku, apa kontribusiku? Bukan menjadi orang yang mengacau atau merusak, tetapi menjadi orang yang merawat. Karena kita adalah tubuh Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita tubuh Kristus yang sebelum Yesus disalibkan, ataukah kita tubuh Kristus yang bangkit itu? Kalau kita adalah tubuh Kristus yang tercabik, sebab gereja adalah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Kalau tubuh Kristus itu tercabik, siapa yang mencabiknya? Kalau tubuh Kristus itu terluka, siapa yang melukainya? Kalau tubuh Kristus itu terluka, siapa yang harus merawatnya? Siapa yang harus membalutnya? Ataukah kita sebagai tubuh Kristus justru kita menambah luka Kristus itu sendiri? Karena di jemaat Efesus yang mau diharapkan oleh Rasul Paulus adalah kesatuan jemaat.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika kita adalah tubuh Kristus, lalu mengapa kita saling menciderai satu sama lain? Jika kita adalah sebuah persekutuan, mengapa kita mencita-citakan perpecahan? Di sanalah peran surat pastoral Rasul Paulus ini disampaikan agar mereka mengenal bahwa mereka semuanya adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, konsekuensi hidup beriman kita sebagai tubuh Kristus dan hidup dalam tubuh Kristus itu, kita harus membuat Allah dikenal oleh orang lain karena kita. Kalau sampai orang lain tidak mempercayai Allah karena kita, berarti kita sudah bukan tubuh Kristus lagi, bukan orang yang beriman lagi. Jika kita baca di ayat ulang tahun hari ini, Matius 5 ayat 16, saya sengaja mengambilnya karena memang ini berhubungan dengan khotbah kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan kita, buah iman kita adalah untuk memuliakan Bapa yang di surga. Jadi tubuh Kristus itu harus memuliakan Tuhan. Selanjutnya, keselamatan itu oleh iman di dalam anugerah. Karena kita telah diselamatkan, kita beriman, lalu kita sekarang tinggal dalam anugerah Tuhan. Karena kita hidup dalam anugerah, otomatis kita beriman di dalam Yesus Kristus. Lalu karena kita hidup dalam anugerah dan beriman, kita dimampukan berbuat baik. Hanya karena kita beriman di dalam anugerah dan bukan usaha kita sendiri. Banyak orang merasa hidupnya adalah untuk berbuat baik, sehingga dia berusaha sebaik mungkin, tetapi ternyata dia tidak mengenal Kristus. Banyak orang berbuat baik namun punya motif tersembunyi. Banyak orang yang menjadi lumpuh karena perbuatan baik. Misalnya, ketika saya membayari orang-orang lain atau membeli teman, jadi saya traktir terus, saya beri kebaikan kepada dia. Akhirnya ketika saya pun salah, benar di hadapannya. Karena dia sudah tidak punya kesadaran, karena dia sudah lumpuh oleh kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini bukan seperti itu, tetapi kebaikan atau anugerah itu adalah kesadaran itu sendiri. Bahwa kita sadar menerima anugerah itu dan kita sadar untuk hidup dalam anugerah itu. Bukan malah dibutakan, tetapi menjadi jelik matanya untuk melihat anugerah. Dan itulah fungsi iman itu sendiri. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, perbuatan baik itu adalah bingkainya dan bukan intinya. Intinya adalah iman. Karena kita beriman, maka kita berbuat baik. Bukan karena kita berbuat baik, maka kita beriman. Tetapi lebih dulu kita beriman, baru kita berbuat baik. Lalu pertanyaan yang ketiga, hidup kita di masa depan, hidup kita nanti apa? Yaitu kita mengerjakan keselamatan itu bukan untuk diri kita lagi, tetapi sudah untuk orang lain. Mengapa? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan kita itu untuk orang lain, supaya orang lain juga beroleh keselamatan. Namun persoalannya yang harus kita teliti adalah
kita tidak pernah cukup baik karena kita berdosa dan karena kita tidak sempurna. Itulah yang menjadi cara kita mengenal diri, bahwa kita adalah orang berdosa dan bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna. Sehingga kita tidak pernah terjebak dalam kesombongan. Sebanyak apapun persembahanmu di gereja ini, sebanyak apapun pilihan bulanan tahun Anda di gereja ini, sebanyak apapun tok-tok ripe Anda di gereja ini, tidak menjadi persoalan bagi Anda. Karena Anda memberinya dengan merasa Anda adalah orang yang berdosa dan merasa Anda adalah orang yang tidak sempurna. Tapi kalau Anda datang dengan kepongahan, dengan kesombongan bahwa karena saya punya makanya saya memberi, itu sudah tidak perbuatan baik. Itu sudah menjadi dosa. Dosa yang paling ada 7 dosa yang mematikan, dan salah satunya adalah kesombongan. Pride. Ternyata pride itu adalah dosa. Itu diikrarkan oleh Paus Gregorius yang pertama. Anda bisa cari di Google atau dimanapun, itu sudah banyak ditemukan. Jadi perbuatan baik itu harus dengan kesadaran bahwa kita tidak pernah cukup baik karena kita berdosa dan karena kita tidak sempurna. Oleh karena itu, keselamatan kita hanya oleh anugerah. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang hidup di luar anugerah Tuhan. Kita sebagai tubuh Kristus harus tetap satu padu. Satu padu mengarahkan kepada kepala, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita pun harus mencerminkan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kiranya setiap profesi Anda masing-masing membuat iman Anda bertumbuh. Dan kiranya iman Anda itu memampukan Anda berbuat baik apapun profesi Anda masing-masing. Sehingga nama Kristus, nama Bapa di surga termuji.